Oke, mulai. Balik lagi bagi yang balik and welcome bagi yang datang. Video kali ini gua mau sharing tips potong rambut sesuai keinginan customer. Tentunya menurut pengalaman gua pribadi ya. Dan video ini ditujukan untuk pemula atau yang baru belajar cukur dan baru terjun ke dunia perbarberan. Oke, langsung saja, ini dia 5 tipsnya. Yang pertama, ketahui model-model gaya rambut. Oke, kita bakal rangkum menjadi sangat simple dan simple sekali untuk mengetahui semua gaya model-model rambut ya. Jadi, model rambut tuh pastinya antara tipis dan tebal. Jadi kalau tidak tipis ya pasti tebal, sesimpel itu. Nah, jadi kita mengukurnya seperti ini. Ini kita bahas untuk bagian samping ya. Ukurannya ada yang tipis banget, sedang, dan rada panjang. Nah, itu 3 yang harus kita ketahui dan bagaimana cara kita mengerjakannya. Tentunya sangat simpel kan? Untuk bagian pinggir. Nah, untuk bagian atas tidak usah bingung-bingung, karena cuma ada beberapa pilihan. Dan kalaupun menanyakan bagusnya digimanain, ya pilihannya cuman ke pinggir, ke atas, ke bawah, ke belakang, atau belah 2 seperti ini. Sesimpel itu. Nah, dari situ jadi kalian udah bisa tergambarkan, tinggal dicocokkan saja dan lebih sering lihat referensi-referensi potongan yang bagus-bagus dan model-model terkini ya. Karena sekarang udah gampang diakses tentunya kan. Bisa search di Google. Nah, kalau udah mengetahui gaya-gaya rambut, tentunya kita udah punya gambaran. Jadi bakal lebih mudah menggali keinginan customer. Oke, yang kedua, berkomunikasi baik dengan customer. Jadi begini, ketika kita menanyakan mau dipotong rambut gimana, bilang nyerapin aja. Oke. Jadi maksud berkomunikasi baik itu benar-benar memastikan keinginannya seperti apa. Lebih enak sih dia menunjukkan hasil foto dia udah potong rambut atau potong rambut orang lain yang dia tunjukkan. Itu lebih enak sih, jadi kita lebih ada gambaran. Tapi itu sebagian orang aja ya. Kita bisa santai ngobrol pelan-pelan supaya si customernya juga rileks, tidak ketakutan ketika kita potong, dan selalu menanyakan bagaimana, segini sudah cukup atau masih perlu ditipiskan kalau misalkan untuk ketipisan sampingnya gitu ya. Nah, itu perlunya komunikasi. Jadi setiap langkah yang kita ambil, kita harus pastikan ke customernya juga. Oke, next, yang ketiga. Mulai dengan ukuran yang paling panjang. Jadi, keinginan customer misalkan mau tipis sekali atau tipis banget, tetap kita coba dulu dengan ukuran yang terpanjang. Karena ketipisan tiap orang tuh berbeda-beda. Maksud dia tipisnya segimana itu berbeda-beda. Kita nggak tahu menurut kita tipis, padahal menurut dia kurang tipis. Bisa begitu. Kalau nggak, menurut kita masih tebal, tapi menurut dia udah ketipisan. Nah, itu yang perlu dihindarin. Jadi kita memulai dengan yang ukuran yang paling panjang. Contoh, kita bisa menggunakan guard nomor 4 untuk bagian sampingnya dan memastikan bagaimana segini udah cukup. Nah, kalau masih kurang tipis, kita bisa tipiskan lagi. Tapi kalau udah ketipisan, kita tidak bisa menebalkannya kembali tentunya. Ya kan? Karena kita tukang cukur, bukan tukang sulap. Oke, yang keempat, periksa kembali hasil potongan kita. Ketika kita udah selesai ngerjain bagian kanan, kiri, dan atasnya, kita periksa lagi
Maksud dalam artian di sini periksa lebih mendetailkan. Kita lihat lagi apakah masih ada yang kurang. Mungkin di sini kurang rapi sedikit, bisa kita kerjain lagi. Nah, itu kalau buat pemula pasti biasanya masih ada aja yang terlewat gitu. Jadi harus kita periksa kembali. Oke, yang kelima, yang terakhir. Pastikan sudah sesuai keinginan. Jadi sebelum kita membukakan keep, kita harus melihatkan dulu kaca belakang hasil potongan kita kepada si customer. Apakah sudah cukup? Jangan langsung main buka. Karena ketika pas dilihat dia masih kurang puas atau masih kurang cukup, bisa kita rapikan kembali. Dalam artian mungkin biasanya sih ketipisannya, atau mungkin kurang rapi sedikit menurut dia bagaimana. Nah, bisa kita kerjakan. Karena sebenarnya kita ini belajar itu dari customer sebenarnya. Karena keinginan-keinginan customer. Menurut kita udah rapi, tapi menurut dia belum rapi ketika dia benar-benar memperhatikan. Karena itu yang saya alami dulu. Tuh mas, ininya kurang sedikit. Dalam hati gue, perasaan tadi udah pas. Tapi pas gue lihat, ya emang, ternyata iya kurang rapi. Nah, jadi disitulah harus benar-benar lebih memastikan. Nah, dengan tips ini, insya Allah lah, pasti potongan kalian untuk pemula pasti bisa sesuai harapan dan ekspektasi customer yang dipotong. Itu dia 5 tips untuk pemula ya. Dan di sini gue tidak bermaksud menggurui, tapi sharing menurut pengalaman gue pribadi. Karena gue rasa pada waktu itu tuh ini tuh sangat penting gitu. Karena gue belum tahu, jadi pengalaman lah yang mengajari perlahan-lahan sampai tahu, dan rasa ingin tahu kita yang sangat tinggi untuk lebih baik dan lebih baik lagi. Untuk urusan belajar itu tidak ada hentinya. Oke, sekian dulu videonya. Gua Hanapi, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you.